Halo sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua, gimana kabar kamu atau Anda di sana? Semoga Anda atau kamu semua sehat, semangat, dan sukses dalam segala hal. Oke, nah sebelumnya saya Taferi. Nah, di dalam program ini seperti yang video kemarin saya ungkapkan, kita mempunyai satu konten program yaitu Sakral Secret atau inspirasi sakral kehidupan, didasari oleh hikmah, pengalaman, ilmu, pengetahuan, dan insting atau spiritual. Oke, nah di dalam topik video ini saya akan sedikit memberikan atau berbagi pengalaman mengenai uang atau cien, oke, atau duit, nah gitu ya. Oke, nah di dalam masalah uang memang sudah pasti agak sensitif, tapi ini saya perlu berbagi pengalaman ya bagi kamu atau bagi Anda semua. Mudah-mudahan apa yang sekiranya menurut Anda atau kamu baik, semoga bermanfaat. Kalau menurut kamu atau Anda kurang baik, jangan didengar. Oke? Nah, oke ya. Kita langsung saja. Nah, masalah duit atau uang atau cien ya. Ada peribahasa, uang bukan segala-galanya. Walaupun kita semua tahu uang adalah utama untuk perjalanan atau untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, itu tadi hanya peribahasa. Ya, dalam arti gini, mungkin dalam rasa ada lagi dalam kenyataan kebutuhan. Nah itu pasti berbeda, bertolak belakang. Dalam arti uang bukan segala-galanya, sementara kenyataan justru uang adalah utama untuk kehidupan kita. Betul? Oke? Setuju? Oke ya, kita lanjut. Nah, namun yang paling uniknya lagi, uang itu dapat merubah segalanya. Ya, tambah bingung lagi kan? Enggak lah ya. Oke, kita semua tahu. Oke, kita langsung ke topik saja ya. Mungkin tadi poin-poinnya. Nah, oke, saya akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi hikmah. Ya. Pertama ini, yang tadi peribahasa itu yang pertama, uang bukan segala-galanya. Walaupun secara kenyataan justru uang adalah utama bagi segala-galanya. Betul? Nah, oke. Nah, mungkin sekarang ya Anda atau kamu atau kita semua tanpa duit, ya saya rasa mustahil ya. Oke? Nah, tapi di sisi lain, kalau memang kita terfokus segala sesuatunya oleh uang, misalkan contoh pertemanan, persahabatan, ataupun apa saja, hubungan apa saja ya dengan sesama kita, segala sesuatu diperhitungkan atau dinilai oleh uang. Nah, itu memang tidak masuk. Nah, oke, karena di dalam kehidupan kita pasti semua juga harus ada dalam arti rasa, etika, ya, batin kita. Oke? Ya, karena kalau misalkan segala sesuatu dinilai oleh uang dan uang adalah segala-galanya dan utama, itu saya rasa mungkin setiap hari
atau di mana-mana pastilah kejahatan, keributan, pembunuhan segala macam di mana-mana. Ya, karena apa? Karena segala sesuatunya dinilai oleh duit atau oleh uang. Paham ya? Oke. Nah, tapi uang memang kita butuh, perlu, memang utama karena segala sesuatu pun juga, apalagi zaman sekarang ini. Zaman saya waktu mungkin baru lahir juga uang tetap kan penting, oke? Nah, tapi pemahamannya itu segala sesuatu jika kita mengutamakan memakai dalam arti gini, kita kenalan dengan teman, kita hubungan dengan orang, belum apa-apa kita berpikir duit. Saya rasa nggak seperti itu juga. Itu pun salah. Kenapa salah? Karena gini, pada dasarnya yang pasti itu kita harus saling, dalam arti kalau kita berhubungan dengan siapapun, bahkan dengan keluarga juga, ya pastilah harus ada dalam arti secara emosional dulu kan. Kita harus baik ya, kita harus sopan, oke? Apalagi misalkan dengan kenalan kita orang lain, harus sopan, harus pakai etika. Nah itu kan rasa ya, hubungan emosional. Baru kalau memang toh berbicara masalah bisnis atau jual beli atau transaksi apa, itu pasti dibutuhkanlah duit, oke? Ya, karena kalau misalkan segala sesuatu kita memakai dalam arti gue mau temenan sama dia supaya dia dekat sama kita, oke lah, gue belum apa, gue kasih duit, itu sangat salah besar. Karena di saat misalkan kita sedang tidak ada duit, mau gimana ayo? Sedangkan kita butuh teman. Ya, mereka kan karena sudah salah kita sendiri kan, karena sudah sama kita belum apa-apa sudah duit. Di saat misalkan kita berkunjung atau kita bertemu dengan mereka, pasti mereka berpikir, waduh gue dikasih duit. Nah itu oleh sebab itu apa yang itu peribahasa itu masuk, uang bukan segala-galanya, oke? Nah, oke, kita lanjut ya. Ada poin satu lagi, uang dapat merubah segalanya. Maksudnya gini, kita terbuka ya, ini mungkin pengalaman saya, mungkin Anda atau kamu lebih mengalaminya, oke? Atau mungkin Anda atau kamu memang istilahnya pemikirannya masih bersih, masih polos, oke? Nah, perlulah pengetahuan seperti ini. Masalah uang itu sangat sensitif. Jangankan orang lain, di keluarga sendiri pun juga, adik kakak, oke? Ya, adik kakak atau misalkan ya dalam keluarga sendiri saudara kita, itu gara-gara uang bisa jadi musuh, oke? Ya, nah itu kadang-kadang gara-gara uang, teman bisa jadi seperti saudara, tapi saudara sendiri bisa jadi orang lain atau jadi teman kita. Kenapa? Karena gara uang. Nah, oleh sebab itu apa? Kita jangan dikendalikan oleh uang. Walaupun iya, kita memang butuh uang, tapi sebisa mungkin kita jangan dikendalikan olehnya. Karena kalau kita dikendalikan oleh uang, pasti kehidupan kita, segala sesuatu kita, mindset kita akan salah.
yang pada akhirnya kita akan susah sendiri. Karena apa? Kita berpikirannya belum apa, aduh, gua mau ke dia atau gua mau teman sama dia tapi harus ada duit dulu. Nah, itu kan. Oke? Ya. Nah, kita lanjut. Teman pun juga bisa jahat, bisa sombong, bisa licik, bisa ya segala macam lah hal-hal negatif. Karena apa? Karena nah, makanya hati-hati ya. Yang paling penting utama itu kita kesadaran diri. Oke? Kesadaran diri. Nah, kesimpulan akhirnya, bagaimana kalau segala sesuatu kehidupan kita bisa dapat mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Paham? Nah, satu, apapun keadaan kita, apapun yang Tuhan berikan pada kita, imani, bersyukur. Karena apa? Rezeki setiap manusia, setiap orang, kita dengan teman kita, kita dengan saudara kita berbeda dan jalan pun berbeda. Itu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi yang pada akhirnya kalau kita terlalu berpikiran ke masalah duit, uang, keuntungan, akhirnya keluarlah rasa licik, jahat. Nah, oke, bisa membuat orang kecewa, rasa iri, itu bahaya, ya, dan lain-lain. Itu kalau kehidupan kita, mindset kita, pemikiran kita, segala sesuatunya harus pakai duit atau uang, itu akan bahaya. ya, oke. Nah, bagaimana menanganinya supaya kita tidak seperti itu? Nah, yang tadi itu, imani, makanya kita beribadah betul-betul antara hubungan antara kita dengan Tuhan Allah itu harus betul-betul mantap, yakin ya, karena bukan apa-apa, tetap mau bagaimanapun juga kalau kita dekat sama Tuhan, apapun langkah kita, apapun pemikiran kita, apapun rencana kita, pasti Tuhan akan menuntunnya. Itu imani, syukuri, ya, syukuri. Jangan rasa iri, jangan rasa kita nggak mau kalah. Waduh, orang lain kok gitu, kok gini. Kan saya bilang beda-beda, ya, gak akan bersama. Anggap kita sendiri sukses, banyak uang, jaya. Orang lain, saudara sendiri atau orang lain, apalagi orang lain mau ngikutin kita, belum tentu. Karena apa? Berbeda jalan, berbeda rezeki. Oke? Ya. Nah, jadi syukuri, imani. Ya, terus kita tetap berdoa yang paling utama. Ya. Nah, itulah yang akan mengendalikan uang nantinya. Ya. Oke? Nah, pemahaman seperti itu. Nah, terus uang itu seperti air. Kita capek-capek dapat satu gudang, dapat satu rumah, anggap ya, dapat banyak. Habisnya seperti air, nggak kerasa. Walaupun kita, gua atau saya mau irit nih, saya mau ini, nggak akan bisa. Karena kalau kita sudah pegang uang, itu akan panas. Pasti apapun segala pun yang memang tidak penting juga kita beli. Seperti itu kan. Nah, oke. Nah, dan uang itu tidak bisa dibawa
mati. Ya, jadi jangan terlalu berpikiran ke masalah uang, itu akan bahaya. Mindset kita salah. Walaupun iya kita butuh uang, tapi ini mindset kita atau dalam arti pemahaman kita. Itu satu ya. Yang kedua, jika kita mensyukuri, mengimani apa yang Tuhan berikan, kita sadar akan segala kemampuan atau kondisi kita, saya jamin, malah Tuhan yang jamin, bukan saya. Hidup kamu, hidup Anda suatu saat pasti akan bahagia, akan terus dicukupi. Amin. Oke. Nah, satu lagi, emang orang kaya, orang banyak duit bahagia gitu? No. Walaupun ada bahagia, tapi sementara. Oke? Ya, kalau kita bicara masalah keutama uang, kekayaan. Oke? Nah, tapi dengan rasa syukur, tapi kita tetap terus berusaha, bekerja. Semua manusia, semua orang juga memang diwajibkan berusaha. Tapi kita syukuri apa yang Tuhan berikan, rezeki yang Tuhan berikan. Kita hanya dapat berdoa, berusaha, hasilnya kita serahkan sama Tuhan Allah. Oke? Nah itu. Ya, semoga bermanfaat. Pada kesimpulan akhirnya, kita jangan dikendalikan oleh uang, karena itu akan berefek sangat negatif. Sangat negatif. Pertemanan, persaudaraan, bahkan orang tua, bahkan sendiri kita juga sendiri, jadi ada kesombongan, jadi ada permusuhan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita syukuri, imani apa yang Tuhan berikan, dalam arti kita diberikan kita panjang umur, sehat, selamat dari segala musibah alam maupun apapun juga. Nah itulah berkah yang paling besar. Amin. Oke. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Mohon maaf bila ada salah ucap yang sekiranya menurut Anda atau kamu tidak kurang berkenan atau misalkan kurang masuk, jangan didengar. Tapi kalau menurut Anda ini memang masuk logika, semoga bermanfaat. Oke? Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komennya kasih yang positif. Oke? Ya, oke ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu, semangat dan sukses.